Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Hartini. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Saham adalah salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung bank. Setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang. Dalam investasi saham, yang kita terima bukan slip melainkan saham. Jenis-jenis saham berdasarkan hak kepemilikannya, maka saham dibagi menjadi dua bagian. Satu, saham biasa. Saham biasa merupakan saham yang bisa, yakni tanda penyertaan modal individu maupun instansi dalam sebuah perusahaan, menggantikan klaim kepemilikan terhadap penghasilan ataupun aktiva yang dipunyai perusahaan. Pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas, artinya apabila perusahaan tersebut mengalami gulung tikar, kerugian yang akan ditanggung oleh pemegang saham hanya sebesar investasinya yang ada di dalam saham. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham bisa melakukan berbagai hak. Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah sebagai berikut. 1. Hak kontrol. Pemegang saham biasa mempunyai hak yang memilih dewan direksi. Hal ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol apa saja yang memimpin perusahaannya. 2. Hak menerima pembagian keuntungan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham bisa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan ini merupakan sumber dana internal perusahaan, sedangkan laba yang tidak ditahan diberikan kepada pemilik saham yang dibentuk dividen. Hak preemptif merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan selembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham yang beredar dan lebih banyak dan diakibatkan persentase kepemilikan saham yang lama akan turun. Hak preemptif memberikan prioritas kepada pemegang saham lama untuk memberi tambahan saham baru sehingga persentase kepemilikan tidak berubah. 2. Saham preferred. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi juga bisa mendatangkan hasil seperti dikehendaki investor. Ada dua hal penyebab saham preferred serupa dengan saham biasa, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen. Perbedaan saham preferred dengan obligasi terletak pada 3 hal, yang klaim atas laba dan aktiva dividen tetap selama masa berlaku di saham, mewakili hak yang dapat ditukar dengan saham biasa. Beberapa karakteristik saham preferred adalah sebagai berikut. 1. Preferred terhadap dividen. Pemegang saham preferred mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. 2. Saham preferred
umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegang untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang sebelum dibayarkan dan dibayarkan sebelum pemegang saham bisa menerima dividennya. Kedua, preference pada waktu likuiditas. Saham preference mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham biasa. Pada saat terjadi likuiditas, besarnya hak atas aktiva adalah sebesar nilai nominal saham preference-nya, termasuk semua dividen yang belum dibayarkan menjadi kumulatif. Saham preference lebih aman dibandingkan saham biasa karena memiliki klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu, dan pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa. Contohnya, hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen preference agar tidak lengser. Penilaian saham. Tujuan penilaian saham adalah untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau dijual akan memberikan tingkat retur yang sesuai dengan tingkat retur yang diharapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi antara lain finansial aset yang tersedia untuk investor. 2. Keputusan untuk pengalokasian aset. 3. Perbandingan retur dengan expected return. Dalam penentuan mutasi, penentuan investasi. 1. Return. 2. Risk. Nilai-nilai saham dibedakan menjadi 1. Nilai buku, 2. Nilai pasar, 3. Nilai intrinsik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.